Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finalia dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul penulisan laporan. Dalam materi penulisan laporan, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu menjelaskan pengertian laporan, menjelaskan tujuan laporan, menjelaskan fungsi laporan, menjelaskan jenis-jenis laporan, menjelaskan sistematika laporan, dan menjelaskan langkah-langkah penulisan laporan. Pengertian laporan. Laporan merupakan suatu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu atau sebuah kegiatan yang dilakukannya kepada orang lain atau suatu badan. Menurut Kraft, laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan yang dimaksud sering berbentuk tulisan, dapat dikatakan pula bahwa laporan merupakan suatu dokumen yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau tengah diselidiki dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang akan diambil. Dalman juga mengatakan bahwa laporan adalah bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang sesuatu yang sedang dikerjakan, digarap, diteliti, atau diamati, dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Sutarni dan Soekardi menyatakan laporan secara umum bermakna uraian yang disampaikan atau dilaporkan kepada pihak lain. Sementara itu, melaporkan bermakna memberitahukan sesuatu permasalahan kepada pihak lain yang berkepentingan. Dalam arti khusus, laporan dipakai untuk urusan kedinasan, yaitu dokumen yang berisi informasi mengenai pelaksanaan tugas yang telah atau dikerjakan oleh pejabat lain yang berwenang menerima, mengoreksi, dan memberi penilaian. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa teks laporan adalah bentuk tulisan yang berisi informasi tentang suatu yang telah diamati, diteliti, diobservasi, dan lain-lain, yang akan disampaikan atau dilaporkan kepada pihak lain yang berkepentingan. Data dalam laporan tersebut berisi fakta-fakta. Secara khusus, laporan digunakan untuk urusan kedinasan. Selanjutnya yaitu tujuan laporan. Sebuah laporan biasanya ditulis dengan tujuan tertentu. Menurut Hasnun, tujuan penulisan laporan pada umumnya adalah sebagai berikut. Ada 3 tujuan laporan. Yang pertama yaitu bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Yang kedua, agar pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada orang atau petugas tertentu dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Dan yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan kepada pihak yang memberi tugas. Laporan juga disebut sebagai alat manajerial dalam melaksanakan tugas atau fungsi perencanaan, perorganisasian, pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengendalian. Sejalan dengan pendapat di atas, ada 4 fungsi laporan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penyampaian informasi. Laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, ada pertanggungjawaban dan pengawasan. Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seorang pejabat atau petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Dari laporan itu, seseorang atasan akan meneliti tentang pelaksanaan tugas dan fungsi oleh pejabat bersangkutan. Yang ketiga, itu ada bahan pengambilan keputusan. Untuk keperluan pengambilan seorang pimpinan, memerlukan data atau dan informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Yang keempat, ada alat pembina kerjasama. Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama. Saling tukar informasi, saling pengertian, dan koordinasi antara atasan dan bawahan sangat mendukung kerjasama yang baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan. Teks laporan memiliki beragam jenis dan tujuan. Secara umum, Kraft menyatakan terdapat 7 jenis laporan dibuat untuk kepentingan perusahaan dan pendidikan, yaitu yang pertama, laporan yang berbentuk formulir isian. Yang kedua, laporan yang berbentuk surat. Yang ketiga, laporan yang berbentuk memorandum. Yang keempat,
laporan perkembangan dan laporan keadaan. Yang kelima, laporan berkala. Yang keenam, laporan laboratoris. Yang ketujuh, laporan formal dan semi-formal. Menurut Widya Martaya, ia menggolongkan laporan berdasarkan tujuan, waktu, dan gaya tulis. Laporan berdasarkan tujuan terdiri atas laporan perencanaan dan laporan pengontrolan. Laporan berdasarkan waktunya dibedakan atas laporan berkala dan laporan khusus. Laporan menurut gaya penulisan dibedakan menjadi dua, yaitu laporan resmi dan laporan tidak resmi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan terdapat beragam jenis laporan yang ditulis sesuai dengan tujuan penulisannya. Selanjutnya itu sistematika laporan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 3 struktur teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, definisi umum. Definisi umum dalam pengembangan paragrafnya berisi pengertian tentang sesuatu yang akan dibahas. Definisi umum juga bisa disebut sebagai bagian pembukaan dalam sebuah teks laporan observasi. Yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan isi dari teks laporan hasil observasi. Deskripsi bagian berisi gambaran tentang sesuatu secara rinci. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan. Deskripsi manfaat menjadi bagian penutup dari teks laporan hasil observasi. Lebih khusus lagi, Keraf menyebutkan sistematika laporan yaitu yang pertama, halaman judul, yang kedua, surat penyerahan, yang ketiga, ada daftar isi, yang keempat, ikhtisar atau abstrak, yang kelima, pendahuluan, yang keenam, isi laporan, yang ketujuh, kesimpulan, yang kedelapan, ada saran, yang kesembilan, appendix, dan yang kesepuluh, bibliografi. Trianto menyatakan sebelum melakukan penulisan laporan, perlu dibuat sebuah kerangka laporan yang berguna sebagai panduan ketika menyusun teks laporan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok isi teks laporan adalah pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Tahap pendahuluan atau pernyataan umum diikuti oleh anggota atau aspek yang dilaporkan. Tahap pendahuluan atau pernyataan umum merupakan semacam pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Tahap isi merupakan uraian dari pernyataan umum berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Di akhir paragraf berisi kesimpulan. Saat menulis teks laporan, hendaknya ditulis terlebih dahulu kerangka teks laporan, yaitu judul laporan, objek yang diamati, lokasi, tujuan, waktu, hasil, kesimpulan, dan tanggal pembuatan laporan. Langkah-langkah menulis laporan. Wiyanto menyebutkan langkah-langkah penulisan laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan observasi. Mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum menulis laporan yang lengkap. Data yang dikumpulkan dapat berasal dari penelitian, kunjungan, kumpulan jurnal kegiatan, angket, wawancara, dan pengamatan atau observasi. Yang kedua, itu ada menulis kerangka laporan. Setelah data hasil observasi terkumpul, kemudian menulis kerangka laporan. Kerangka laporan meliputi 3 bagian pokok, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutupan. Judul ditulis di awal laporan. Pendahuluan meliputi 7 bagian, yaitu nama kegiatan, maksud dan tujuan, waktu, pelaksanaan, bentuk kegiatan, penyelenggara, anggaran, dan kendala. Kemudian, isi laporan dan di akhir dengan penutup. Yang ketiga, itu menulis laporan lengkap. Kerangka laporan di atas dapat dikembangkan berdasarkan data observasi yang dikumpulkan menjadi laporan yang utuh. Dalam penulisan laporan, ejaan serta kaidah penulisan yang baku harus diperhatikan. Yang keempat itu menyunting penulisan laporan. Pada penulisan laporan perlu adanya proses penyuntingan. Menyunting dengan memperhatikan kebenaran struktur kalimat, ketepatan penggunaan ejaan, dan ketepatan penggunaan tanda baca. Sugito memberikan contoh langkah-langkah menulis laporan
Yaitu yang pertama, menentukan topik atau tema laporan. Misalnya, perpindahan penduduk dari desa A ke kota. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan laporan. Misalnya, menginformasikan sebab-sebab perpindahan penduduk. Yang ketiga, mengumpulkan data atau bahan dengan cara mewawancarai petugas di kelurahan, mencatat data-data kependudukan yang ada di sana, mencatat jumlah orang yang pindah beserta alasan-alasannya. Yang keempat, menyusun kerangka karangan dan teks laporan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan langkah-langkah menulis laporan. Hal pertama yang harus ditentukan adalah topik atau tema laporan. Kedua, jenis laporan yang akan dibuat. Ketiga, tujuan pembuatan laporan. Selanjutnya, penulis harus memperoleh data laporan melalui kegiatan observasi, wawancara, survei, dan lain-lain. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, disusunlah kerangka laporan. Kemudian, kerangka laporan dikembangkan menjadi teks laporan yang utuh. Terakhir, penulis membaca ulang hasil laporan yang telah dibuat, lalu menyunting apabila terjadi kesalahan. Selain langkah-langkah penyusunan laporan, pokok-pokok bagian dari laporan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan bermaksud mengantarkan dan mengajak pembaca mengetahui isi laporan. Jadi, pendahuluan memuat latar belakang persoalan, apa sebabnya laporan dibuat, apa maksud penulisan, apa sesungguhnya perihal yang akan dikupas. Singkatnya, di samping mengajak memasuki alam pikiran penulis, yang membaca harus merasa tertarik setelah membaca pendahuluan untuk terus membacanya. Yang kedua, batang tubuh laporan. Bagian ini merupakan bagian laporan yang terpenting, karena bagian inilah yang dipaparkan segala fakta dan data yang telah diolah tadi. Batang tubuh laporan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bab sesuai dengan keperluan. Laporan yang kurang dari 20 lembar, pemecahan batang tubuh laporan ke dalam bab-bab ini tidak diperlukan. Biasanya, judul sub-sub ditempatkan pada bagian sebelah kiri. Pada batang tubuh laporan dapat pula dilengkapi dengan chart, diagram, tabel-tabel, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Sepanjang hal ini merupakan bagian dari pembahasan. Namun demikian, kalau chart dan yang lain-lain itu hanya sebagai pelengkap saja. Cukup dimasukkan pada bagian lampiran. Batang tubuh laporan biasanya mengandung uraian tentang fakta dan data pelaksanaan kegiatan, lalu fakta tentang tujuan yang telah dicapai, terus masalah-masalah yang dihadapi, lalu pembahasan atau analisis masalah setelah diuraikan dan ditunjukkan faktanya. Kemudian dianalisis, maksudnya diuraikan sebab-sebab musababnya, timbulnya masalah itu yang mengarah pemecahan masalah. Yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan adalah hal-hal yang besar dalam penyajian bab sebelumnya. Perlu diingat bahwa masalah tidak disimpulkan. Yang disimpulkan adalah fakta dan pemecahan masalah. Yang keempat ada saran. Saran adalah semacam terapi atau pengobatan. Langkah-langkah yang akan dijalankan untuk pemecahan masalah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Saran sifatnya dinamis. Saran pada dasarnya berasal dari yang telah disajikan maupun yang berasal dari luar yang telah disajikan. Yang kelima ada lampiran. Lampiran merupakan data pendukung uraian isi laporan yang mungkin terlalu banyak, sehingga tidak dimasukkan dalam teks laporan. Apabila dimasukkan dalam teks laporan, dapat mengganggu kontinuitas laporan. Dan lebih jauh lagi dikhawatirkan dapat mengganggu pengertian mengenai hal-hal yang diuraikan dalam teks laporan. Sekian presentasi dari saya tentang materi penulisan laporan.